Selamat pagi, sejawat semua. Selamat datang lagi di Prodi SPKKLP di semester kedua. Dan ini adalah hari pertama kita memulai modul ini. Dan modul pertama adalah modul yang saya kelola dengan judul Praktek Klinik Pemeriksaan Penunjang yang Canggih, Efektif, dan Efisien di Layanan Primer. Bersama saya Trevino Aristarkus Pakasi. Nah, hari ini saya bertugas memberikan kuliah pengantar dengan harapan setelah selesai kuliah pengantar ini, teman-teman bisa menjelaskan kembali tujuan modul ini apa. Yaitu tujuan modul ini sebenarnya untuk memberikan pengalaman belajar. Teman-teman juga bisa menjelaskan apa yang menjadi tujuan harapan modul ini ketika semua sudah menyelesaikan dalam 4 minggu. Yaitu sebagaimana judulnya, bisa melakukan pelayanan menggunakan hal pemeriksaan yang canggih, efektif, dan efisien. Itu yang menjadi poin utama dalam pelaksanaan modul ini. Kenapa sekarang modul ini dibutuhkan dan kita membuat khusus spesifik modul ini? Karena memang ada kebutuhan dari Kemenkes. Kebutuhan dari Kemenkes ini dituangkan dalam transformasi pelayanan primer. Kemenkes menuliskan hal-hal yang harus di-screening dalam setiap kelompok-kelompok umur. Bayi balita ada, anak ada, dewasa muda ada, kemudian lansia, dan juga kelompok ibu hamil. Jadi ada kelompok-kelompok umur yang menurut catatan Kemenkes ini kayaknya masalah nih, sehingga harus dilakukan screening. Dan kalau itu sudah dituangkan oleh Kemenkes untuk transformasi, maka itu kewajiban kita. Kenapa kita layanan primer ini ingin memberitahu bahwa gini loh, dengan kita ada layanan primer, eh, apa yang menjadi kebutuhan stakeholders bisa terpenuhi. Yang kedua, BPJS. BPJS mempunyai prolanis. Prolanis itu ada beberapa penyakit yang memang dianggap bisa menyebabkan katastrofik. Dan kita pernah sering kali mendengar penyakit-penyakit yang menyebabkan BPJS kemudian menunggak pembayaran ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, ini pentingnya prolanis. Dan prolanis itu ada persyaratan-persyaratan terkontrol. Yang untuk memenuhi persyaratan tersebut memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang bukan hanya bekerja atau untuk menunjukkan bahwa oh ini sudah mencapai tujuannya, mengontrol penyakit. Tapi juga bagaimana penyakit-penyakit itu bisa di-maintain oleh si dokter. Nah, ini adalah kebutuhan dari BPJS. Yang pasti perlunya kita bisa menguasai pelayanan pemeriksaan yang efektif, efisien, dan canggih adalah karena kebutuhan pasien, kebutuhan keluarganya. Kalau kita menyuruh pasien atau meminta pasien memeriksa ABCD, tentu kan karena pasien ingin bisa efisien dengan dananya. Pasti akan ditanya, oh pembiayaannya gimana, dananya gimana, dan sebagainya. Ya, jadi itu merupakan bagian juga dari tujuan modul ini, kenapa modul ini dibutuhkan. Yang lain tentu saja kami dari Prodi, PDKI, Kolegium menginginkan bahwa si SPKKLP ini bisa memperlihatkan unjuk kerja, performance, bahwa memang mereka itu punya kendali mutu dan kendali biaya. Itu yang paling penting juga. Dan ini yang justru akan menjadi citra dari si SPKKLP ini, sehingga kemudian jualannya gitu ya, ke asuransi, ke BPJS, kemana-mana lebih laku, bisa diterima ya. Jadi modul ini penting dan penting buat teman-teman semua yang akan menjadi SPK KLP untuk punya pola pikir ini ya. Nah, apa sih yang bisa diharapkan? Yang diharapkan itu tentu saja teman-teman melihat kebutuhan pemeriksaan penunjang baik untuk pasien maupun bukan pasien. Jadi nggak semua orang sakit ya. Saya selalu memakai istilah klien untuk orang sehat dan pasien untuk orang yang sakit. Kebutuhan pemeriksaan penunjang itu bisa ada untuk apa? Untuk screening, untuk diagnosis, untuk maintenance, ya. Dan teman-teman bisa melihat kebutuhan itu kepada klien ataupun pasien kita sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, menggunakan teknologi yang tepat guna. Jadi teknologi tepat guna seperti apa? Misalnya,
Eh, Waktu COVID dulu saya pasien juga nggak mau ke klinik, saya juga menghindari exposure, ya. Sehingga apa yang saya lakukan, oh ya kita WA-WA-an aja, WA-WA-an aja, oh periksa ini ya, terus pengantarnya kita kasih, ya. Setelah itu laporan dari laboratoriumnya kita bisa akses di email. Itu contoh teknologi tepat guna, ya. Jadi teman-teman, eh, teknologi tepat guna itu seperti apa? Selain teknologi labnya, juga teknologi lain yang bisa mempertemukan kita dengan pasien, dengan laboratorium, misalnya dengan penunjang lain yang dibutuhkan, sehingga kemudian lebih efisien, waktu juga lebih efisien, dari segi pendanaan juga. Karena kalau konvensional, pasiennya ketemu dulu dokternya, udah habis ongkos, habis waktu, ngantri. Ketemu dokternya sekian waktu habis. Dan waktu habis dapat surat pengantar, ngantri lagi di laboratorium misalnya, hasilnya ada, ngantri lagi di dokter. Sudah banyak yang tidak efisien di situ, ya. Dan ini contoh saja bagaimana menggunakan teknologi tepat guna dalam konteks sepak kotaan. Setelah kita tahu dan ada kebutuhan dan perlu begini-begini segala macam, kita menjelaskan itu pada pasien maupun klien. Itu yang penting, itu yang susah dan itu nggak gampang. Artinya eh, pasien punya maintenance, punya pola pikir sendiri, kita juga punya pola pikir, kita tahu apa yang kita harapkan, dia juga pengen sesuatu yang dia harapkan. Nah itu yang di jembatan seperti itu, kita melihat ada gap, perbedaan, dan kita bisa menjembatani. Nah itu yang harus kita lakukan pada poin yang ketiga. Poin yang keempat, setelah lewat modul ini juga ada skill. Nggak semua skillnya itu adalah hanya komunikasi. Tapi ada skill dari keterampilan kita. Contohnya EKG. Yang penting, kita bisa melakukan membaca hasilnya. Membaca hasilnya, kemudian kita bisa menjelaskan interpretasi dan tindakan selanjutnya berdasarkan hasil tersebut dilakukan dengan counseling baik kepada pasien maupun keluarga. Nah, modul ini akan ada kuliah pengantar seperti sekarang ini dan juga beberapa kuliah yang penting seperti EKG, kemudian juga apa namanya OSG, ya. Dan kemudian ada praktek. Jadi praktek ini praktek yang supervisi, artinya teman-teman nanti akan punya pasien binaan, kemudian disupervisi oleh para SPKKLP lain yang sudah siap menjadi preceptor, kemudian praktek mandiri. Nah, di luar dari itu ada belajar mandiri. Belajar mandiri sih artinya ya bentuknya bisa praktek, bisa juga menggali apa namanya jurnal. Ya, itu adalah belajar mandiri. Termasuk kita menulis ilmiah, kirim ke Wonka misalnya dan presentasi, dapat masukan dari teman-teman itu adalah belajar mandiri. Ya. Jadi ada empat cara untuk kita bisa mencapai tujuan modul ini. Nah, modulnya bagaimana? Modulnya itu sendiri dibagi atas dua bagian besar nih, ya. Ada dua line di sini, dua kotak, ya, dari baris atas dan baris bawah. Baris atas adalah baris online dari 13 sampai 24 Februari. Jadi teori-teori, kemudian materi-materi diberikan secara online. Lalu Anda cari aja kasus, ada logbook isi. Logbooknya nanti dibagikan ya, bahwa kita dapat kasus ini segala macam. Di antara segitu banyak logbook, 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 mungkin ada yang menarik dan kita share dengan perseptor kita. Jadi satu perseptor nanti akan ada 3 mahasiswa. Cerita, kemudian kita lihat bagaimana penanganan kasusnya, pemeriksaan dan segala macam sampai pendampingan kasus. Itu ngobrol aja sama si perseptor. Nah, dengan dia ngobrol dengan perseptor itu ada wawasan yang lain lagi tentu saja, sehingga itu bisa kemudian dituangkan dalam diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ada fasil, ada tutor, lain lagi ceritanya. Setelah diskusi kelompok, ada diskusi pleno, ada lagi staf pengajar lain juga yang mengikuti di situ. Tidak akan memperkaya diskusi kita. Nah, konteks yang sama dituangkan juga pada 2 minggu yang berikutnya, minggu ketiga keempat, di bulan Mei akhir sampai Juni. Itu bentuknya offline. Ketika teman-teman semua dikumpulkan, dan itu beberapa modul digabung jadi satu. Misalnya contohnya ada modul indera gitu ya. Nah, modul indera ini ada mata misalnya. Mata BPJS membutuhkan kita bisa melakukan koreksi refraksi, bisa mendiagnosis refraksi dan bukan kelainan yang lain. Meskipun
wujudnya sama ya, visual acuity-nya menurun. Nah, itu eh, dalam bentuk praktek nanti dicoba ya, dan offline ada pengamatan, ada mini CX, mini clinical examination. Jadi teman-teman berdomisili nanti di Depok, ya, mau di klinik mata atau di rumah sakit UI, melakukan modul yang sama, modul mata, tapi juga modul pemeriksaannya, gitu misalnya, ya. Saling berkolaborasi sehingga kita jadi satu kesatuan. Oh, terima kasus apa? Oh, ini kita mulai kasus anak, stunting gitu. Itu kita belajar antropometri, belajar tentang WHO antro untuk menghitung Z-score dan sebagainya. Nah, ini adalah kegiatan kita 2 minggu terakhir. Jadi ada 2 minggu online, kemudian ada jeda 4 bulan, di mana teman-teman kerjakan sendiri, ya. Ada sebagian yang didiskusikan, lalu setelah itu kita 2 minggu offline. Setelah itu, teman-teman tetap mengerjakan modul itu dengan mengisi logbook. Kenapa? Karena setelah diidentifikasi kebutuhan dari Kemenkes, kebutuhan dari BPJS, kebutuhan dari Restra Nasional, dan penyakit-penyakit yang umum atau yang tinggi terdapat di Indonesia, sekitar ada 27 kemampuan yang diharapkan. Sehingga teman-teman bisa meningkatkan kemampuannya sebagai SPKKLP. Nah, 27 pemeriksaan dengan segala macam interpretasinya ini nggak mungkin selesai dengan 4 minggu. Apalagi kemudian pada 4 minggu ini dibatasi hanya 4 kasus yang dibahas. Jadi nggak selesai. Sehingga sepanjang teman-teman mengikuti pendidikan ini 3,5 tahun, jadi sekarang tinggal 3 tahun ke depan mulai dari sekarang, bisa mengisi logbook. Oke, waktu itu nggak dapat IVA semester 3, ya tulis itu di situ, ya. Makanya di sini modul ini tetap berjalan terus, dan prinsip-prinsip modulnya, prinsip-prinsip dalam yang diajarkan modul ini di dalam melakukan pemeriksaan, itu yang kemudian digunakan di dalam kita melakukan praktek sehari-hari. Nah, ini adalah jadwal detailnya dalam minggu pertama dan kedua yang online. Hari ini kita mulai dengan kuliah asinkronus. Artinya nih pasti teman-teman sekarang mendengarkan rekaman suara saya kan, cuma nggak tahu kapan dengar saya, ada yang jam 10, ada yang jam 9, ada yang jam 12 malam, ada yang jam 6 pagi dan sebagainya. Lalu juga belajar di sini ada upaya pemerintah untuk transformasi layanan primer tersebut, sehingga kita tahu kenapa ini yang dibutuhkan di dalam modul ini. Ya, pemeriksaan-pemeriksaan ini yang dianjurkan, diharuskan dalam modul ini. Besoknya hari Selasa kita akan kuliah yang sinkronus, ya, jamnya bareng. Nah, sinkronus ini saya akan memulai, kemudian dilanjutkan dengan USG oleh Dr. Arfid. Dr. Arfid itu canggih loh, ya. Waktu kemarin Wonka ngajar yang USG ANC ini. Oke, USG-nya yang dilihat. Jadi bukan cuma ANC, abdomen juga, ya. Itu at least yang kita butuhkan dalam lapangan. Nah, eh, diskusi dan tanya jawab, ya, tanya jawabnya bisa asinkronus, artinya bisa kita tanyakan di dalam forum, eh bisa kita chatting ya dokter. Bisa dengan chatting, tapi kalau perlu sesuatu yang sinkronus atau asinkronus di dalam forum, bisa kita masukkan dalam Mas, dan nanti kita diskusi di situ dalam ininya kita ya, platform belajar online kita, Mas. Nah, kemudian mulai dari Selasa siang, Rabu praktek. Tujuannya apa? Mencari kasus yang bagus untuk kita laporkan sebagai contoh melakukan pemeriksaan penunjang yang canggih, efektif, dan efisien, ya, dan juga macam-macam itu ya pencapaiannya. Nah, itu yang kemudian kita praktekkan, ya, dan kita tulis kasusnya. Kasus itu dibahas pada hari Kamis. Hari Kamis, setelah dibahas bersama teman-teman yang lain, ya, oleh fasilitator diskusi yang lain, bukan preseptor ya. Tanggal 15 ketemu kasus, kita ngomong sama preseptor. Kasus ini gimana? Gitu ya. Bagus nggak? Menarik nggak? Gitu ya. Nah, tanggal 16 lain. Tanggal 16 diskusi dengan teman-teman sekelompok. Kemudian dengan fasilitator. Saya punya kasus ini loh. Bla 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 bla. Oke? Komentar dari teman-teman. Oke?
Nah, komentarnya bisa, kayaknya bukan itu deh pemeriksaannya, bagusnya ini, atau apa ya. Itu diskusi kasus. Setelah itu ada kuliah EKG oleh Dr. Johan, ya, dan kemudian siangnya kita boleh melakukan kunjungan kasus ke modul yang kita mau pakai. Mau kunjungan offline atau online nggak masalah. Karena itu, kalaupun kita melakukan kunjungan online, itu juga bagian dari tujuan modul ya, untuk memanfaatkan teknologi. Saya waktu COVID dulu, kunjungan rumahnya online. Ya. Karena kita mau lihat ya, ini kira-kira kamarnya memadai nggak, kemudian bagaimana hubungan dengan ventilasi dan sebagainya. Ya udah video call, suruh dia keliling rumahnya atau keliling kamarnya dan sebagainya, kamar mandi dalam atau di luar, kemudian segala macam itu isu-isu tentang penyemaran udara, center semua pakai video call. Itu home visit, karena mau ngapain lagi? Kita kan nggak mungkin juga datang. Ya, waktu itu masih awal-awal, masih takut ya. Nah itu adalah apa namanya, kunjungan keluarganya. Kemudian Jumat dibuat laporannya, ya, sekalian praktek dan sebagainya. Pada dasarnya minggu ke-1, mulai dari yang praktek, penulisan kasus, laporan, dan diskusi, itu sama semua dengan kunjungan keluarga, dan kemudian didiskusikan lagi, ya, sama di minggu kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kita punya 4 kasus nanti, ya. Bedanya di minggu ke-1, kedua online, minggu ketiga, keempat bentuknya adalah, minggu ketiga, keempat bentuknya offline. Ada di Wahana Pendidikan, dan ada teman-teman misalnya mini CX. Jadi melakukan mini clinical examination. Nah, itu adalah minggu 3, 4. Jadi ini yang kemudian harus kita apa namanya, antisipasi untuk jadwal kita, ya. Dan ada 4 kasus yang kita rasa menarik, ya. Dan yang 4 ini pun nanti ada output yang bisa kita tulis kalau perlu masuk jurnal ya. Nah, sekarang kami, baik perseptor, fasilitator diskusi, narasumber pleno, kemudian juga pengelola modul akan menilai berkas pasien, berkas keluarga. Ini ambil yang tahun lalu udah dapat ya, kan udah dapat berkasnya. Kemudian ada borang diskusi. Dalam borang diskusi itu tentu kami akan melihat aktivitas saudara di dalam melakukan diskusi tentu saja. Yang kedua, isinya, yang penting isinya juga. Aktif tapi nggak ada isinya nggak bisa ya. Isinya juga penting, isinya juga akan dilihat. Itu dalam borang diskusi. Nanti tambahannya pada saat pleno ada lagi sendiri. Lalu ada mini GX. Nah, mini GX-nya ini adalah perjalanan proses melakukan pemeriksaan penunjang, mulai dari perencanaan sampai kepada hasil dan menginterpretasi serta menyampaikan kepada pasien. Kemudian terakhir ada refleksi dan portfolio. Sekali lagi, apa yang kita lakukan ini, portfolio maupun logbook kita nanti, itu apa namanya, bukan sekarang. Jadi bukan pada semester ini aja, bisa berlanjut sampai semester-semester ke depan. Nah, yang akan membantu saudara-saudara semua mencapai tujuan dari modul tersebut adalah ada yang memberi kuliah, narasumber juga di pleno, kemudian ada fasilitator diskusi, ada perseptor lapangan yang mempelajari kasus, satu perseptor untuk 3 mahasiswa, lalu ada praktikumnya juga. Nah, praktikum ini khususnya adalah EKG dan USG. Tapi ini lagi saya pikirkan juga untuk waktunya IFA ya, karena IFA juga merupakan salah satu yang dibutuhkan dalam BPJS. Oke, tadi sudah sedikit di-highlight sama saya bahwa kalau bisa ada laporan kasusnya dan publikasi. Kalau nggak sempat Wonka 2023 ini di Sydney, kita bisa publikasi di Wonka yang akan datang, Asia Pasifiknya, atau di Europe, atau di Mediterania, yang lain, manapun bisa. Jadi ada ininya ya, ada pelaporan kasus. Kalau perlu publikasi. Nah, ini timnya, ya, ada tim perseptor, ada tim pengajar, ya, pemberi kuliah dan sebagainya. Nanti bisa didalami sendiri. Lalu rekam medis individu isinya diagnosis holistik ujung akhirnya dan tata laksana. Nah, bagian dari tata laksana ini adalah tentunya pemeriksaan penunjang tadi. Itu yang kemudian akan dilihat apakah efektif, efisien, ya, dan juga apa ya, berhasil guna ya, efektif, efisien.
berhasil guna ya. Oke. Dan rekam medis keluarga juga ya kan udah didapatkan semua. Yang kemudian kita lihat juga hasil. Teman-teman pasti sudah tahu item-item di dalam rekam medis keluarga seperti apa, maupun rekam medis individu. Nah, setelah itu kita lihat dalam membuat rencana pemeriksaan, prosesnya ada. Jadi nggak bisa eh, kasusnya cuma mau bilang periksa lab, periksa HB, periksa bone marrow puncture misalnya. Nggak gitu, nggak. Jadi tetap dia mendiagnosis dari anamnesis pemeriksaan fisik, kemudian yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium atau penunjang lainnya, proses itu mesti kelihatan. Dan kemudian dari sekian banyak eh, penunjang yang mungkin, kenapa kita pilih ini ada evidence base-nya. Kemudian kenapa akhirnya evidence base pun juga tidak berakhir di satu ya, tapi di beberapa alternatif. Sehingga kemudian pasien memilih yang ini, itu patient center. Karena mungkin tepat guna dan biaya. Ya. Proses itu mesti kelihatan. Nah, di dalam inisi X kita, misalnya ketika kita melakukan konseling, konseling menjelaskan kenapa diperlukan ini. Kalau tindakannya invasif, ngambil darah, inform consent, ya. Dan kalau misalnya ini juga dalam konteks yang ini nggak bagus nih prognosisnya, maka kita sudah breaking bad news. Juga konseling untuk kemudian memutuskan pemeriksaan maupun hasil pemeriksaan dan kemudian sampai di data laksana, ya. Dan itu kolaborasinya tetap juga dilakukan. Saya perlu misalnya mendiagnosis refraksi atau bukan. Saya lihat gini, ada refraksi nih. Sisanya koreksinya. Mau kita bikin trial lens, boleh. Kita minta RO juga boleh. Tinggal resepnya kemudian kita yang buat. Jadi kolaborasi. Dan proses itu yang harus kelihatan juga di dalam industri X. Jadi nggak kita bilang, ini sakit kepala. Sakit kepala, kayaknya gara-gara matanya misalnya. Visual acuity-nya turun. Terus udah perlu perencanaan, pemeriksaan, atau koreksi lensa dan sebagainya. Nggak ke situ. That's all. Nggak gitu. Ya. Dalam modul ini betul-betul Anda praktek, Anda menjalankan prakteknya, dan kita melakukan semua langkah-langkah praktek kita sehingga pasien kita happy. Mau menjalankan pemeriksaan sesuai dengan keputusan bersama, hasilnya pun bisa diterima bersama. Ya. Saya pernah tuh, masih COVID juga contohnya ya. Mungkin karena kurang konseling juga ya. Begitu hasilnya positif, dia marah-marah. Ngaco nih dokternya. Mana bisa sih mungkin uang. Jadi saya yang salahin dia yang positif. Ya nggak? Nah itu kayak gitu-gitu tuh jangan sampai terjadi juga. Tapi kan mungkin juga kita nggak bisa 100% mengantisipasi, tapi kemampuan komunikasi kita itulah yang akan kemudian membantu kita dalam berkomunikasi dengan pasien. Nah itu apa namanya modul kita ya pada hari ini ya kuliah pengantarnya kira-kira seperti itu untuk seluruh kegiatan kita. Ya. Buku modulnya ada di emas sehingga nanti teman-teman bisa lihat sendiri apa sih yang menjadi target ya, ketampilan apa yang diharapkan. Jadi ada ketampilan yang paling utama adalah memang memilih screening yang itu tadi ya syaratnya efektif, efisien gitu ya. Tapi yang kemudian ada ketampilan adalah EKG dan juga USG itu wajib ada, wajib bisa. Ya. Nah teman-teman alasannya cuma paling dasar adalah safety. Kita milih pemeriksaan safety, kita memilih hasil sesuai yang safety. Jadi, kalau kita semuanya nggak memikirkan ini, dan kemudian di bawahnya paling bawah adalah mutu, nah, kita nanti nggak terlalu, jadi nanti nggak bagus praktek kita ya. Justru di situ jualan kita. Kan seperti teman-teman juga lihat, orang jual gado-gado banyak ya. Nah, yang kita harus kasih lihat bahwa gado-gado buatan kita yang paling enak, kualitasnya tinggi, harganya harga pinggir jalan. Oke, habis ini istirahat sedikit 5 menit ya. Kemudian kita lanjut dengan membahas buku modulnya ya. Oke.
Baik, kita lanjut sebentar ya untuk membahas modul yang akan eh, kita akan masuk bersama-sama dalam modul tersebut ya. Baik, sekali lagi modulnya ada praktek klinik pemeriksaan penunjang yang canggih, efektif, dan efisien di layanan primer. Nah, ini kita telusuri terus ya ke bawah. Paling bagus sih kalau Anda membaca secara urutan, mulai dengan kata pengantar, pendahuluan, ya, informasi umum, dan sebagainya. Jadi kalau di kata pengantar ini, tentu kita bisa melihat modul ini apa tujuannya, ya. Em, ini untuk mengarahkan, ya, pasti ya, supaya proses pendidikan kita berjalan mencapai tujuannya. Nah, sekarang dalam pendahuluan, teman-teman calon spesialis sudah mendapatkan modul mengenai prinsip-prinsip dasar praktek kedokteran keluarga. Jadi praktek yang individu berorientasi pada keluarga dan berbasis komunitas, kemudian praktek yang memang interprofessional collaboration dan sebagainya sudah Anda pelajari. Nah, dengan bekal konsep tersebut, kemudian kita diminta bisa menuangkan di dalam kasus-kasus penyakit dalam modul-modul selanjutnya. Dan di dalam kita menangani penyakit tentu tidak terlepas dari kebutuhan untuk melakukan screening, ya, atau untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Nah, disinilah peran dari modul tersebut untuk memberikan pada kita wawasan bagaimana apa sih yang perlu kita ketahui, karena itu penting ya, yang kita perlu ketahui, kita perlu siapkan, dan nanti dari situ baru kita pengetahuan kita tentang pemeriksaan-pemeriksaan tersebut dituangkan juga di dalam uh, penanganan kasus ya dengan prinsip-prinsip kedokteran keluarga. Nah, ini informasi umumnya Anda bisa pelajari lagi secara singkat ya. Kemudian di sini dituliskan bahwa Anda sudah menyelesaikan modul-modul di semester 1. Karena ini penting, konsep-konsep dasar dokter keluarga ini mau diterapkan ketika kita merencanakan pemeriksaan pemeriksaan ini ya, pemeriksaan penunjang. Nah, berikutnya adalah capaian pembelajaran. Mungkin kalau baca ini agak panjang, jadi Anda harus berulang-ulang membacanya supaya lebih mengerti. Ya, jadi capaian pembelajarannya, ya, ini ada 2 SKS untuk memenuhi EPAS yang mana Anda pelajari sendiri, dan lebih spesifik lagi yaitu CPL-nya, itu capaian pembelajaran lulusan. Ya, kalau dihadapkan dengan masalah pada pelayanan kedokteran primer, apa yang Anda bisa lakukan yaitu setelah melalui tahap ini mampu mengembangkan keterampilan baru dengan memanfaatkan teknologi untuk menunjang kesinambungan perkembangan layanan kesehatan. Oke, nah jadi layanan kesehatan ya dengan kesinambungannya itu keywordnya di situ. Kesinambungan itu kan mulai dari mana? Mulai kita dari screening, diagnosis, tata laksana, maintenance pasien itu semua kesinambungan. Ya, bahkan kalau kita pun melakukan rujukan dan sebagainya itu bagian dari kesinambungan pelayanan. Nah, untuk sampai pada tahap itu, Anda diminta mampu menyadari adanya perbedaan antara dokter dan penyedia layanan. Jadi, kita dengan pasien ada bedanya, cara berpikirnya, harapan, dan sebagainya, semua ada bedanya. Dan itu yang kita sadari, termasuk dari pengetahuan dan uh, kemampuan atau diagnosis penyakit yang kita hadapi. Nggak semua kita tahu ya, jadi juga bukan berarti kita yang paling tahu tentang penyakit. Kadang-kadang pasien bisa memberikan clue untuk memberitahu kita penyakitnya. Dan itu yang lebih penting ketika komunikasi itu berjalan. Lalu yang kedua, capaian pembelajarannya adalah bila dihadapkan dengan masalah pelayanan kedokteran di layanan primer, peserta didik mampu menyelenggarakan layanan bersinambung telemedicine, setidaknya baik dengan sama baiknya dengan layanan tradisional. Jadi nanti kita akan melakukan 2 buah layanan, baik yang online maupun offline. Tapi tujuannya tetap membuat suatu kesinambungan pelayanan, mulai dari screening, diagnosis, sampai kepada maintenance pasien. Kita memanfaatkan teknologi yang ada, baik teknologi pemeriksaan penunjang maupun teknologi lainnya. Teknologi lainnya ya seperti sekarang kita menggunakan komputer, berbasis online, dan sebagainya, itu adalah semua teknologi lainnya.
Lalu kalau Anda lihat di sini, CPMK-nya adalah semua prosedur diagnosis. Jadi mulai dari kita berpikir, kayaknya perlu periksa ini, kemudian kita kasih tahu ke pasiennya atau keluarganya, atau pasien-pasien rehat kita perlu screening apa, kemudian kita laksanakan sampai interpretasi, sampai kita memberitahukan hasil. Itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah ini, ya, yang khusus. Ya. Jadi capaian pembelajaran yang sub CPL 1, 2, dan ini, salah satunya ditunjang dengan pengetahuan kita mengenai prosedur diagnostik dan bagaimana menyampaikan. Lalu dalam sub CPMK 1 ada semuanya sampai 7 itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang harus kita kuasai. Kenapa kita berpedoman pada ini? Karena ada kebutuhan tadi Kementerian Kesehatan, kemudian ada BPJS juga membutuhkan, dan juga ada angka-angka kematian yang tinggi dan range nasional. Angka kematian yang tinggi misalnya pada wanita, CA cervix, CA mame, nah itu jadi kebutuhan. Pada laki-laki CA prostat itu jadi. Kalau yang menstrual misalnya ada stunting itu jadi menstrual. Gitu. Jadi itu semua adalah dasar-dasar kenapa akhirnya ada 27 sub capaian pembelajaran mata kuliah. Semua proses diagnosis, screening, diagnosis, dan maintenance pasien yang 1 sampai 27 ini, prosesnya tetap satu, yaitu mulai dari mengenali kebutuhan, ada indikasinya, terus kita menyampaikan konseling, kemudian kita lakukan, ya. Yang kita lakukan paling ambil darah, EKG dan USG, yang lainnya kan enggak, ya. Kalau kita suruh periksa ronsen ya kita nggak sendiri yang melakukan, kita kirim. Atau kita mau pemeriksaan lebih lanjut, misalnya CT scan, PET CT, MRI, semuanya dikirim. Bukan kita yang bikin. Paling kalau kita mau bikin ambil darah aja, USG dan EKG. Itu yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan. Dan itu yang kita akan perform dalam modul ini. Setelah itu nanti hasilnya diinterpretasikan dan disampaikan pada pasien. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini matriks antara sub CPMK dengan CPMK-nya, semua pemeriksaan 1 sampai 27 memerlukan proses CPMK 1 sampai 5. Ya. Nah, selain tentu saja pemeriksaannya, Anda mesti menguasai juga penyakitnya. Ya. Misalnya di sini ada hipotiroid kongenital, salasemia, anemia, kanker anak, dan sebagainya. Ini nggak mau dikuliahin lagi. Kenapa? Karena seharusnya pengetahuan dasarnya sudah dapat di program dokter. Kalau lupa tinggal di recall. Ya, kalau sudah merecall kemudian kayaknya nggak gini deh, udah baru lagi update sendiri sudah ada modul IBM, ya. Jadi semua nggak akan dikuliahkan. Justru kita yang menyadari sendiri itu namanya refleksi. Kayaknya saya udah lupa nih talasemia, kita cari info di mana, ya. Cari info dengan modal IBM, kita mendapatkan informasi yang baik dan benar. Oke, ini kira-kira ya kalau Anda lihat nanti rencana pembelajarannya sudah saya sampaikan kemarin, ya. Jadi mungkin detailnya lagi, jadwal apa semua fasilitator semua sudah diberikan, ya. Kayaknya itu aja barangkali yang penting lah nih. Kalau Anda mau melihat nih NGX kayak gini nih yang kita lihat ya. Ketika Anda mau menyuruh untuk pemeriksaan misalnya thalassemia, yang mulai dari kita melakukan pemeriksaan darah, morfologi darah sampai ke kalau mau apa namanya sumsum tulang belakang, sumsum tulang, pemeriksaan sumsum tulang, maka mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik semua dilihat ketika Anda menyampaikan. Either itu ketika ada melakukannya offline di rumah sakit UI atau di klinik Makara, atau Anda melakukannya secara online. Itu semua yang akan karena prosesnya harus sama seperti itu. Paling itu aja yang spesifik ya, yang teman-teman harus pelajari. Nah, ini dijalin untuk kompetensinya ya. Jadi pertama Anda bisa menjelaskan semua pemeriksaan penunjang yang diharapkan, at least 27 kondisi ya. Kemudian dengan seluruh CPMK-nya, mulai prosedur diagnosis seperti apa, ya merencanakannya gimana, ya. Kemudian dikomunikasikan, lalu kita minta tolong orang lain barangkali, atau rujukan, atau dan hasilnya kita cerita. Oke, itu saja tambahan untuk modul ini. Silakan diperdalam lagi. Tolong diperdalam baik-baik ya, karena
bedanya Anda dengan koas, kalau koas hanya lihat jadwal. Tapi kalau Anda spesialis, jadi lihat jadwal penting, yang lebih penting lagi adalah apa yang harus dicapai. Terima kasih.